Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya, Renita Sari, Putri Nur Hasanah, Nurul Hidayati, dan Rika Bella Rahmawati. Di sini kami akan menjelaskan terkait modernizing faraid, wakaf, dan zakat. Sebelumnya, akuntabilitas dan tata kelola yang bertanggung jawab merupakan faktor penting dalam rangka penguatan kinerja lembaga zakat. Sebagai organisasi publik, kinerja lembaga zakat, khususnya di bidang manajemen dan pelayanan, menjadi tolak ukur bagi tumbuhnya kepercayaan publik. Prinsip akuntabilitas, tugas, keadilan, dan transparansi adalah dasar untuk membentuk kerangka kerja di mencapai tata pemerintahan yang baik di semua lembaga publik Islam ataupun sebaliknya. Bagi umat Islam, sumber-sumber syariah, Al-Quran dan Sunnah, dan jurisprudensi Islam yang mapan atau fikih menyediakan kerangka kerja tata kelola perusahaan Islam untuk mencapai maqasid atau tujuan syariah hukum ilahi. Yang pertama, apa itu faraid? Faraid atau hukum waris Islam adalah bidang hukum Islam yang berhubungan dengan warisan, topik yang dibahas secara jelas dalam Al-Quran. Cabang hukum Islam ini secara teknis dikenal sebagai ilmu al-faraid, dan itu menentukan cara dan urutan pembagian harta peninggalan seseorang muslim yang meninggal. Faraid dianggap sebagai salah satu cabang terpenting hukum Islam dan subjek ketentuan yang paling rinci terungkap dalam Al-Quran. Nabi Muhammad SAW pun bersabda, "Pelajari hukum waris wasiat atau faraid dan ajarkan kepada orang-orang, karena aku adalah seseorang yang akan diambil darimu, dan ilmu ini akan diambil darimu, dan musibah akan datang terjadi sampai 2 orang suatu hari akan berselisih tentang wajib janji dan tidak akan menemukan siapapun untuk menghakimi di antara mereka." Nasif tidak bertanggal. Nabi juga memperingatkan umatnya bahwa faraid akan menjadi bidang ilmu pertama yang disingkirkan dari komunitas muslim, dan oleh karena itu, tidak mengherankan bahwa faraid telah mendapat banyak perhatian dari kaum muslimin, para ahli hukum, dan ulama hingga saat ini. Untuk itu, bagaimana cara memanfaatkan teknologi untuk faraid, wakaf, dan zakat? Semakin berkembangnya zaman, maka diperlukan sebuah teknologi untuk mendukung modernisasi faraid, wakaf, dan zakat. Salah satu hal yang mendorong adalah dengan adanya digitalisasi data hukum yang merupakan megatren pengubah alur kerja dan model bisnis. Volume data digunakan dalam nasihat hukum telah meningkat secara eksponensial. Sebuah pola terlihat di banyak industri lain. Berbagai teknologi hukum telah muncul, memungkinkan digitalisasi dan otomatisasi ini dan aktivitas kerja hukum lainnya. Yang pertama yaitu sistem faraid digital. Mazhab Syafi'i, Maliki, dan Hambali berpendapat bahwa dalam pembagian harta warisan haruslah diurutkan pembagiannya, yaitu mulai dari yang pertama, ke asab al-furud atau pembagi Quran. Yang kedua, ke asabah al-nasabiyah atau sedarah dengan hubungan darah. Yang ketiga dengan al-mu'ti atau pelindung. Dan yang terakhir adalah dengan umpan ulmal atau perbendaharaan negara. Adapun dari perspektif teknologi, sebuah platform dapat dibangun untuk memfasilitasi perakitan perjanjian kontrak tersebut. Digital teknologi dapat memungkinkan manajemen dan otomatisasi hukum pembuatan kontrak dan secara otomatis menghasilkan template yang disesuaikan berdasarkan masukan terbatas untuk penyesuaian. Sedangkan dari perspektif sosial, hal tersebut mengurangi banyak klaim ketika aset yang telah ditangani dengan jelas melalui wasiah dan menjadi bentuk penyelesaian sengketa yang efektif ketika transfer hak kepemilikan ditentukan dengan jelas. Pengertian dari lembaga wakaf. Wakaf dapat terdiri dari beberapa jenis dan dapat ditujukan untuk penerima manfaat yang berbeda. Mereka dapat berupa agama atau filantropi. Yang pertama adalah wakaf keagamaan. Wakaf keagamaan termasuk masjid, kuil, kuburan, lembaga pendidikan Islam seperti madrasah dan sebagainya. Yang kedua adalah wakaf filantropi, termasuk wakaf seperti properti atau aset untuk tujuan filantropi.
tertentu seperti bantuan medis, pendidikan umum, penginapan, dan sebagainya. Demikian pula, penerima manfaat wakaf dapat berupa anggota keluarga atau ahli wakaf atau zuri, ataupun masyarakat umum. Secara umum, ada 3 jenis wakaf. Yang pertama adalah wakaf khairi atau wakaf umum. Wakaf yang dibuat oleh pendiri untuk mendukung kebaikan dan kesejahteraan umum miskin dan dapat membutuhkan dalam masyarakat. Biasanya, para pendiri membuat wakaf berupa bangunan seperti masjid, sekolah, rumah sakit, dan panti asuhan, dan lain-lain. Yang kedua adalah wakaf duri atau wakaf keluarga. Wakaf yang dilakukan oleh pendiri bagi anak, cucu, sanak saudara atau bagi orang lain yang dia tentukan. Ketika ahli waris meninggal, aset wakaf akan dialihkan untuk tujuan kesejahteraan umum. Yang ketiga adalah wakaf al-mustarok atau wakaf campuran, yang artinya adalah wakaf yang dibuat oleh seorang pendiri untuk mendukung masyarakat dan keluarganya. Untuk selanjutnya yaitu lembaga wakaf dapat dilihat sebagai 3 bagian, yaitu bagian pengadaan wakaf, yang kedua bagian pemanfaatan wakaf, dan yang ketiga bagian distribusi pendapatan. Oleh karena itu, lembaga wakaf terus mendapatkan personel yang sangat kompeten, tidak hanya dalam manajemen tetapi juga dalam keuangan Islam dan manajemen investasi. Zakat. Pada awal sejarah Islam, zakat terbukti sangat efektif sebagai alat untuk pengentasan kemiskinan dan keuangan inklusif. Terlepas dari keberhasilan yang luar biasa dari pengentasan kemiskinan melalui pencairan zakat dalam sejarah Islam awal, potensinya yang sangat besar masih belum bisa dimanfaatkan di dunia Muslim kontemporer. Di banyak mayoritas Muslim negara, tidak ada otoritas resmi yang bertanggung jawab atas pengelolaan zakat. Perkembangan Islam Laporan Bank atau IDB memperkirakan bahwa pengumpulan zakat tahunan saat ini hanya sekitar 10 miliar US dollar per tahun. Pada kenyataannya, zakat bisa berpotensi menghasilkan setidaknya 200 miliar US dollar. Menyiratkan bahwa hanya 5% dari total potensi zakat sebenarnya dikumpulkan di seluruh dunia Islam. Angka-angka ini menunjukkan bahwa ada perlunya reformasi dan revitalisasi besar-besaran terhadap institusi zakat. Yang tidak dilakukan lagi merupakan alat penting untuk pengembangan keuangan inklusif dan pengentasan kemiskinan. Sistem zakat digital. Dengan mengintegrasikan arsitektur blockchain ke sistem AI, proses yang kompleks dapat dimekanisasi dengan kerangka kerja otomatisasi, kumpulan data terpercaya, dan integrasi sistem pendukung. Pemangku kepentingan multipihak dapat bekerja dari satu kesatuan platform yang mencakup sebagian besar proses logistik dan dapat memungkinkan penilaian dan transfer keuangan yang lebih cepat. Hal ini memungkinkan bagi mereka yang terlibat dalam transaksi ini, termasuk regulator, tingkat negara, bagian, atau otoritas syariah, untuk menelusuri kembali setiap kontribusi zakat ke tempat asal atau tujuannya untuk alasan apapun. Buku besar yang terdesentralisasi membuat tidak mungkin bagi siapapun untuk memanipulasi data ini. Memberikan otoritas pelacakan yang efektif dan sistem akuntabilitas di mana penipuan atau pelanggaran kepatuhan lainnya dapat dideteksi. Karena kemampuannya untuk menyediakan buku besar publik di seluruh banyak pihak yang tidak dikenal, blockchain memiliki potensi untuk menghilangkan kesalahan dan mendeteksi aktivitas penipuan. Repositori digital terdesentralisasi dapat memverifikasi secara independen keaslian distributor zakat, pencairan kebijakan, dan transfer keuangan dengan memberikan catatan sejarah.
Manfaat proses digital untuk sistem sosial Islam. Sistem baru ini akan membuat proses tradisional Islam, sistem sosial yang lebih baik dan efisien. Dalam prosesnya mengalir ke proses rumit yang ada yang penuh dengan agensi masalah kebocoran. Dengan cara ini, transaksi terblokir dapat diakses publik dan memastikan bahwa data dilindungi terhadap gangguan dan revisi. Dan hampir tidak mungkin untuk individu untuk memodifikasi atau mengganti bagian dari blockchain secara diam-diam. Segala bentuk penyembunyian, penipuan, atau upaya penggambaran yang keliru melanggar prinsip keadilan dan kewajaran dalam syariah. Kesimpulan, lembaga zakat dan wakaf bertujuan untuk berkontribusi pada pembangunan masyarakat dalam segala bentuk yang mungkin. Secara historis, lembaga pendidikan yang signifikan, layanan kesehatan, masjid, tempat ibadah, rumah peristirahatan atau penginapan wisatawan, tanah subur yang luas menghasilkan buah-buahan dan produk pertanian untuk menerima manfaat dan banyak lainnya proyek pengentasan kemiskinan dan alat keuangan inklusif adalah berhasil didirikan dan dikelola dari hasil pengumpulan zakat dan wakaf. Teknologi digital dapat memperkuat peningkatan penggunaan aplikasi seluler, sistem cerdas yang lebih luas untuk lembaga Islam tradisional faraid, wakaf, dan zakat. Banyak inovasi digital yang telah membantu membentuk kembali keuangan dan dapat membantu menghilangkan kesalahan manusia, penipuan, dan risiko agensi lain dari semua langkah penting faraid, wakaf, dan lembaga zakat. Industri Islam harus membuat perhitungan investasi untuk memanfaatkan efisiensi dan peluang bahwa teknologi digital dapat memberikan manfaat yang luar biasa. Sekian presentasi dari kelompok 4. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Untuk tanya jawab bisa langsung di kolom komentar ataupun di ruang diskusi yang telah disepakati. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.